Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, di mana menggunakan tes MAN. Di sini saya telah menyiapkan data yang telah saya input ke SPSS. Nah, kita mencari nilai MAN, kita klik Analyze, lalu kita ke Non-Parametric Test, setelah itu ke Legacy Dialog, setelah itu kita klik yang dua independent sample. Setelah itu, untuk pengetahuan masyarakat, kita pindahkan ke teks variable list. Setelah itu masyarakat desa, kita pindahkan ke grup variable. Setelah itu kita klik definite group, kita tulis 1, kita tulis 2, lalu kita klik continue. Nah, kita kan ingin mencari man, kita checklist yang bagian man-nya saja, setelah itu kita klik OK. Baiklah, ini merupakan hasil dari yang kita cari tadi menggunakan tes man-nya ini. Kita lihat di sini nilai asumsinya adalah 183. Jika kita lihat dari pengambilan keputusan, jika nilai asumsinya lebih dari 0,05, maka terdapat perbedaan. Dapat kita simpulkan dari soal ini bahwa terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberi penyuluhan karena nilai asumsinya lebih besar dari 0,05. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, di mana nomor 2 menggunakan tes t-test. Di sini saya telah menginput datanya dari soal tadi ke SPSS. Baiklah, untuk langkah-langkahnya kita klik Analyze, lalu kita klik Compare Remains, lalu kita klik Independent Sample t-test. Setelah itu kita pindahkan hasil tes bahasa Inggris ke teks variabel. Untuk jurusan kita klik ke grup variabel. Setelah itu kita klik define group, lalu kita tulis 1, dan grup 2 kita tulis 2. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, dapat kita lihat ini merupakan hasil dari tes yang kita cari tadi menggunakan t-test. Dari nilai SIG-nya, kita lihat dari nilai SIG-nya di sini, SIG to highlight-nya adalah 0,00. Jika kita lihat dari pengambilan keputusan, bahwa jika nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara mahasiswa jurusan sosiologi dengan mahasiswa jurusan ilmu politik di FISIP Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan menjawab menggunakan tes Wilcoxon. Nah, di sini saya telah menyiapkan data ke SPSS. Jadi pertama-tama kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, lalu kita klik Legacy Dialog, lalu kita ke dua relate sampel, lalu kita klik. Nah, setelah itu kita pindahkan ke teks Pyers, juga ke variabel kedua. Setelah itu kita checklist yang bagian Wilcoxon. Nah, lalu setelah di checklist kita klik OK. Baiklah, di sini merupakan hasil tes yang kita cari tadi menggunakan tes Wilcoxon. Jadi jika kita lihat dari hasil SIMSIG-nya 0,003 di sini, kita lihat pengambilan keputusannya bahwa jika nilai SIMSIG-nya kurang dari 0,005, maka terdapat perbedaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar terhadap mahasiswa sebelum dan sesudah dipasang AC. Karena dari nilai SIMSIG-nya ini kurang dari 0,005.
Baiklah, di sini saya akan menjawab soal dari nomor 4, yang dimana menggunakan tes Friedman. Nah, pertama-tama sebelum kita mengecek menggunakan tes Friedman, kita mengecek terlebih dahulu normalitas dari data ini. Nah, untuk mengeceknya, kita klik Analyze, lalu klik General Linear Model. Setelah itu, Repeated Make Sure. Setelah itu di sini di subject faktor name kita tulis hari. Di number of the levels kita klik 3 lalu kita edit titik. Nah, setelah itu di make sure name kita klik pelatihan. Nah, setelah itu kita edit. Nah, lalu kita define. Nah, setelah itu variabel ini kita pindahkan ke sebelah sini. Setelah selesai kita save. Kemudian kita klik ke standar residual. Lalu itu kita klik continue. Nah, setelah itu oke. Nah, ini merupakan hasil yang kita cari tadi. Setelah selesai ini, kita ke langkah selanjutnya. Baiklah, ini untuk langkah keduanya. Nah, di sini terjadi perubahan di data view-nya. Untuk cara-cara menggunakan tahap kedua, yaitu kita langkah pertama kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah, untuk bagian standar ini kita pindahkan ke dependent list. Nah, setelah dipindah, kita klik plot. Nah, untuk ini kita tetap kayak gini, lalu di nominality plot with else, kita klik, lalu kita continue. Nah, setelah itu oke. Nah, ini merupakan hasil dari langkah kedua, di mana kita bisa lihat ini test explore. Kita lihat di bagian test of normality. Di bagian sig-nya adalah 0,000. Kolmograf di bagian ini, kolmograf ya, lebih kecil dibanding 0,005. Maka nilai residual standar berdistribusi tidak normal. Sebab itu kita bisa menggunakan cara Friedman. Nah, untuk mencarinya kita kembali lagi ke data view. Baiklah, sekarang kita ke tahap ketiga, yaitu mencari nilai Friedman, menggunakan tes Friedman. Nah, tadi kan kita telah mencari nilai normalitasnya, bahwa datanya tidak normal. Maka dari itu kita bisa menggunakan tes Friedman. Nah, langkah pertama untuk mengetesnya adalah kita klik non parametric test, legal dialog. Setelah itu klik ke relate sampel. Nah, untuk hari ini kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita klik di Friedman. Lalu kita oke. Nah, di sini merupakan hasil dari tes yang kita cari tadi, data yang kita cari tadi, yaitu menggunakan tes Friedman.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai asimsiknya adalah 0,961, di mana jika kita lihat dari pengambilan keputusannya, jika nilai asimsiknya lebih besar dari 0,05, maka terdapat perbedaan. Jadi, kesimpulannya bahwa nomor 4 ini terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi dalam pelatihan kewirausahaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 5, di mana nomor 5 menggunakan tes McNemar. Jadi, pertama-tama kita klik Analyze. Setelah itu kita klik Non-Parametric Test. Setelah itu kita ke Legacy Dialog. Setelah ke Legacy Dialog, kita klik dua relate sample. Nah, setelah itu kita pindahkan data ini ke test virus. Setelah itu kita centang yang bagian McNemar-nya saja. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari tes yang kita cari tadi menggunakan McNemar. Kita lihat di nilai exit to toiletnya bahwa nilainya adalah 0,005. Jika kita lihat dari pengambilan keputusan bahwa jika nilai to toiletnya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nomor 5 ini terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Ini saya akan menjawab soal dari nomor 6 yang dimana menggunakan tes Cochrane. Pertama-tama kita klik Analyze. Setelah itu kita ke Non-Parametric Test. Setelah itu kita klik ke Legacy Dialog. Setelah itu kita ke Correlate Sample. Nah, setelah itu variabel ini kita pindahkan ke text variable. Setelah selesai kita pindahkan, kita centang bagian Cochrane. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari tes yang kita cari tadi menggunakan tes Cochrane. Nah, di sini kita lihat nilai asimsiknya adalah 0,961. Jika kita lihat dari pengambilan keputusannya bahwa jika nilai asimsiknya lebih dari 0,05, maka terdapat perbedaan. Jadi dapat kita simpulkan nomor 6 ini terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan nyata jenis online shop yang digunakan oleh pedagang online di Kecamatan A. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal dari nomor 7 yang dimana menggunakan tes chi-square. Nah, di sini telah terdapat datanya yang kita pindahkan ke SPSS. Nah, kita klik Analyze. Setelah itu kita klik Non-Parametric Test. Setelah itu kita ke Legacy Dialog. Setelah itu kita klik yang chi-square. Nah, di bagian ini kita pindahkan ke sebelah sini, ke test variable list. Setelah itu kita klik yang bagian Extend Arrange yang di Get for Data. Setelah itu Expanded Value, kita klik yang All kategori as well. Nah, setelah itu kita klik yang bagian Option. Setelah itu kita di bagian statistik ini kita centang yang bagian Descriptive. Nah, ini nggak apa-apa, udah langsung kita klik Continue. Setelah itu lalu kita klik OK. Baiklah, di sini hasil dari data yang kita cari menggunakan tes chi-square. Nah, kita lihat hasilnya yaitu nilai asimsiknya. Di sini nilai asimsiknya adalah 0,000. Jika
kita lihat dari pengambilan keputusannya, jika nilai asumsinya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan. Nah, jadi nomor 7 ini terdapat perbedaan karena nilai asumsinya adalah lebih kecil dari 0,005. Dapat kita simpulkan bahwa nomor 7 ini terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka dalam periode Pilkada 2024.